Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang hadis sahih dengan hadis hasan. Ada beberapa tingkatan untuk hadis sahih. Jadi hadis sahih itu aqsamul sahih yang qasimu al-hadisus sahih ila qismaini. Sahihun li dzatihi wa sahihun li ghairihi. Fasahih li dzatihi wa huwa alladhi istamala ala a'la sifatil qabul wa huwa al-hadis alladhi aslafna ta'rifuhu. Pertama, pembagian hadis itu ada dua. Yang pertama adalah hadis sahih li dzatihi dan hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li dzatihi adalah hadis yang mencakup dari a'la sifatil qabul, yakni sifat-sifat yang diterima tetapi tingkatannya adalah paling atas. Hadis tersebut itu sebagaimana yang telah definisinya yang telah lalu, yakni ada beberapa takrif atau definisi dari hadis sahih. Saya ambil untuk definisinya, ini adalah definisi takrif Ibnu Solah. Qala Abu Amr bin Solah, dikatakan al-hadisus sahih wa huwa al-musnad alladhi yatasilu isnaduhu binaqlil adli az-zabit anil aqli az-zabit ila muntahahu wala yakunu syaidan wala mu'allalan. Jadi hadis sahih menurut takrifnya dari Ibnu Solah ini adalah hadis yang musnadnya itu nanti sanad-sanadnya akan bersambung. Jadi sanad mulai dari awal periwayatan, dari awal siapa rawinya sampai akhir nanti itu adalah bisa mutasil, yaitu sambung atau mutasil. Yakni yang dinukil dari seorang yang adil, terus kemudian posisinya adalah dzabit, kuat hafalannya, dari mulai awal sampai akhir anil akli az-zabit ila muntahahu, sampai akhir nanti itu adalah seperti itu. Jadi perawinya itu adalah seorang yang adil, kemudian kuat hafalannya, mulai dari awal sampai akhir itu sanadnya itu adalah seperti itu. Wala yakunu syahadan wala mu'allalan, dan dia tidak termasuk syad, juga tidak termasuk hadis yang mu'allal. Oke, nah itu adalah pembagian hadis sahih. Yani hadis sahih yang pertama disebut dengan hadis sahih yang sahih li dzatihi. Kemudian menginjak yang kedua, pembagian yang kedua itu disebut dengan hadis sahih yang li ghairihi. Huwa al-hadis alladhi lam tatawafar fihi a'la sifatil qabul. Kemudian yang kedua ini adalah hadis sahih yang li ghairihi. Di situ dikatakan sebagai hadis yang tidak sempurna. Dia bisa dikatakan sebagai a'la sifatil qabul. Sifat-sifat diterimanya sebuah hadis yang a'la atau yang tingkatannya adalah yang tingkatan utama. Jadi tidak sampai sempurna dikatakan sebagai tingkatan a'la dari sifatul qabul. Ka'ayyakuna rawihi al-adla ghairu tamid dzabit. Sebagaimana itu perawi hadis tersebut itu kedudukannya adalah sebagai orang yang adil, tetapi dia tidak sampai sempurna kezobitannya atau hafalannya, tidak sampai sempurna atau secanggih dari zobit yang pertama. Maka disebut sahih li dzatihi. Padahal hadis dunal hadis sabiq. Nah, hadis yang tingkatan kedua ini, sahih li dzatihi ini di bawah dari hadis yang pertama, yakni hadis yang sahih li dzatihi. Falau azuda hadzal hadis tariqun akhar mislahu yakunu sahihan li ghairihi. Nah, ketika hadis sahih li dzatihi ini ada yang memperkuat dari jalur lain, maka itu adalah bisa dikatakan sebagai sahih li ghairihi.
Fasoheh li ghairihi masuhiha li amrin ajnabiyin anhu. Maka soheh li ghairihi ini itu adalah hadis yang nantinya dikatakan soheh jika ada perkara lain, begitu ya. Ada perkara lain yang atau hadis lain atau sanad lain yang mensohehkan dari soheh li ghairihi. Ada jalur lain yang memperkuat dari hadis soheh li ghairihi sehingga dia bisa disebut sebagai soheh li ghairihi. Nanti penjelasannya insya Allah untuk untuk bisa diperjelas contoh-contohnya ketika menginjak pembahasan hasan. Itulah mustamil minas sifatul qabul ala a'laha. Karena apa? Karena soheh li ghairihi ini belum dikatakan sempurna. Itulah mustamil min sifatul qabul ala a'laha. Jadi belum sempurna dikatakan belum sempurna, dia bisa menyandang dari sifat-sifat bisa diterimanya hadis ala a'laha pada tingkatan hadis yang utama, ya, pada tingkatan hadis diterimanya hadis yang pertama. Kal hadisil hasan idza ruya min iddati turukin fa innahu yartaqi bima adzadahu min darajatil hasan ila darajatus sahih kama saynubayinu dzalika fil kalam anil hasan. Nah, sebagaimana ini prosesnya atau kasusnya sama dengan hadis hasan. Jika diriwayatkan dari beberapa jalur, maka hadis hasan ini bisa naik, ya, bisa naik tingkatannya dari derajat hasan ke derajat sahih, sebagaimana nanti pada pembahasan kedua, ya. Nah, sekarang menunjuk pembahasan hasan. Jadi intinya hadis sahih itu dibagi dua, ada hadis yang sahih li dzatihi dan hadis yang sahih li ghairihi. Tingkatan yang hadis pertama itu hasan li dzatihi menempati urutan paling utama. Untuk hadis yang tingkatan kedua sahih li ghairihi ini adalah di bawah dari hasan, di bawah dari sahih li ghairihi, begitu. Nah, ini dalil untuk yang kedua, bagaimana teman-teman tadi membahas tidak bisa hasan, tidak bisa naik derajatnya kepada derajat sahih, itu kurang benar jawabannya, ya. Yang benar adalah irtiqaul hasan ila sahih bi ta'addudi turuqihi. Jadi ketika hadis hasan itu nanti derajatnya bisa naik ke derajat hadis sahih dengan catatan di situ bita'addudi turuqihi, ada beberapa perawi-perawi atau ada beberapa riwayat-riwayat lain yang juga meriwayatkan hadis seperti halnya hadis yang pertama yang diriwayatkan. Begitu nanti bisa hasannya bisa naik kepada tingkatan sahih. Nah, itu bagaimana? Yakni idza ruwiya al hadis al hasan lidatihi, jika hadis hasan lidatihi itu diriwayatkan min wajhin akhor, dari wajah yang lain atau dari jalur yang lain, qawiyah, maka bisa kuat wartaqo, dan dia itu bisa munggah atau bisa naik derajatnya minal hasan ila sahih. Lianna rawil hadis al hasan mutaakhirun an darajatil al hafid atam az-zabit. Karena apa? Karena seorang perawi dari hadis hasan ini dia tingkatannya adalah tidak sampai kepada tingkatan yang tingkatan yang sempurna dari hafalannya, begitu. Ma'akaunihi adlan, tetapi dia jadi namanya itu hasan, derajatnya kan nomor 2 dari hadis yang hadis yang sahih. Kalau sahih itu di sini dikatakan wa min huna yatabayyanu al-farqu baina sahih
wal hasan wa huwa annahu yustaratu fi sahih adz-dzabitam. Kalau hadis sahih itu perbedaannya dengan hadis hasan. Kalau hadis sahih dia itu tingkatannya adalah tingkatan orang yang meriwayatkannya itu adalah orang yang hafalannya kuat, ya. Kuatnya kuat sempurna. Wa amal hasan fa istaratu fihi aslu dzabit. Kalau hasan itu tidak sampai dikatakan sebagai sempurna, tetapi dia hanya dipersyaratkan pokoknya itu hafalannya kuat. Tapi kuatnya tidak kuat sempurna. Kalau kuat sempurna itu perawinya nanti masuknya adalah pada hadis sahih. Kalau hasan itu hanya pokoknya dipersyaratkan perawinya harus dobit saja, aslu dobit. Nah, saya lanjut. Itu tadi beberapa referensi atau beberapa kutipan yang bisa saya cuplik. Ma'a kaunihi adlan. Nah, begitu. Berarti hadis hasan ini, kita kembali, hadis hasan ini hadis yang dimana perawi-perawinya itu dobitnya adalah tidak sampai sempurna, tapi pokoknya dipersyaratkan dia itu sebagai orang yang kuat hafalannya, begitu. Nah, di samping itu punya persyaratan dia adalah orang yang adil. Famakana yusha alaihi min jihati su'i hafdihi zala biwujudi tariq al-akhir. Oleh karena itu, apa yang dikhawatirkan tentang su'i hufdihi, hafalan yang dalam tanda kutip kurang begitu sempurna, itu bisa tertutupi. Zala itu bisa tertutupi atau hilang, dia kan maksudnya itu berarti sisi negatif dari kurang sempurnanya hafalannya itu bisa ditutup atau bisa ditambeli dengan adanya biwujudi tariq al-akhir, dengan adanya beberapa riwayat-riwayat lain tentang hadis yang diriwayatkan itu, begitu. Awit turukil ukhra, atau ada beberapa jalur riwayat lain, gitu. Nah, di sini dikatakan biwujudi tariq al-akhir itu berarti satu atau beberapa, ya. Awit turuk itu berarti awit turukil ukhra itu berarti ada beberapa jalur periwayatan lain yang memperkuat dari hadis tersebut. Allati yujbaru dzalikal qusur, begitu, yang memperkuat dari kelemahan hadis yang diriwayatkan itu. Wartafa'a minal hasan ila sahih, maka barulah dia bisa naik tingkatannya dari kualitas hasan menuju kualitas sahih li'tizadi ahaduma bil akhari, karena antara satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Nah, ini contohnya biar lebih jelas. Wa misalu hadza hadisum Muhammad bin Amr bin Abi Salamah bin Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jalur dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah. Ada tingkatan 3, ya. Ada yang perhatikan 3, rawinya Muhammad bin Amr bin Abi Salamah dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula, ini matanya berbunyi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin. Hadis ini yang diriwayatkan tadi itu berbunyi tadi, jikalau saya tidak memberatkan, Rasulullah bersabda, jikalau saya tidak memberatkan kepada umatku, maka aku akan menyuruh mereka untuk melakukan siwak atau untuk siwakan setiap kali melakukan sholat. Jadi kalau setiap kali melakukan sholat fardu terutama, maka jika Rasulullah tidak memberatkan kepada umatnya, Rasulullah itu menyuruh umatnya seperti itu. Karena ini seingat saya adalah ada kekhususian, ya, kekhususian berarti sesuatu yang khusus yang wajib dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kalau mau sholat itu tetap memakai siwak. Nah, ini kan berat kalau dipraktekkan oleh umatnya Rasulullah. Makanya beliau mensabdakan seperti itu. Karena ini kewajiban bagi Rasul, kewajiban khusus yang diamanahkan atau dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Tetapi kalau ini hanya khusus pribadi spesial untuk Nabi.
tidak diperuntukkan bagi umatnya. Kalau diperuntukkan bagi umatnya, maka nanti akan timbul masyakoh, timbul keberatan. Maka Rasulullah mensabdakan seperti itu. Nah, terusannya, Fa Muhammad bin Amr bin Alqamah minal masyhurin bisidqi, jalur dari Muhammad bin Amr bin Alqamah, ya. Muhammad bin Amr bin Alqamah itu bapaknya lagi, jadi mbahnya Amr, ini minal masyhurina bisidqi. Tadi itu dikenal sebagai orang-orang yang terpercaya. Jadi kejujurannya bisa diuji sehingga bisa dipercaya. Lakinnahu lam yakun min ahlil itqan, tetapi tidak dikatakan sebagai ahlul itqan, begitu ya. Fa dha'afahu ba'dhum min jihati hifdhihi. Makanya karena ada sisi kelemahannya, sebagian ulama menganggap itu hadisnya adalah dhaif. Karena apa? Karena min jihati hifdhihi, meskipun sidik jujur, tetapi segi hafalannya itu kurang begitu sempurna. Awasakahu akhuruna lisidkihi, tetapi sebagian ulama memandang meskipun hafalnya tidak begitu kuat, tetapi dari segi kejujurannya dia dipandang sebagai orang-orang yang sikoh, sebagai orang-orang yang jujur, sebagai orang-orang yang jujur. Fahadisu hadza hasanun lidati, maka hadisnya Muhammad tadi bin Amr bin Alqamah itu dipandang sebagai hadis hasan lidatihi dan wasohihun li ghairihi, dan dipandang sebagai hadis sahih li ghairihi, sebagaimana pembagian hadis sahih tadi yang kedua adalah sahih li ghairihi, begitu. Nah, ini kayak tingkatannya hampir seimbang antara hasan lidati dengan sahih li ghairihi. Li'annahu ruwiya an Syekh Muhammad bin Amr wa an syaihihi. Karena apa? Hadis tersebut itu diriwayatkan dari Syekh Muhammad bin Amr, kemudian diriwayatkan dari gurunya begitu. Jadi sambung, dia itu mutasil. Gitu. Jadi Amr ini punya guru, kemudian punya guru lagi, dan itu bersambung ya. Min turuqin akhar faqad rawahu an Abi Hurairah al-A'raju wa Sa'id al-Muqbiri wa abuhu wa ghairihi. Nah, dari jalur lain ternyata hadis laula an asyqa ala ummatil amartuhum bisifat inda kulli sholatin, bahwasanya ketika Rasulullah tidak memberatkan pada umatnya untuk melakukan siwak, maka Rasulullah memerintahkan melakukan siwak tersebut setiap mau kali sholat, ya. Hadis tersebut ternyata ada jalur lain yang meriwayatkan, sehingga jalur tersebut posisinya bisa memperkuat hadis yang diriwayatkan dari siapa? Muhammad bin Amr bin Alqamah. Nah, jalur tersebut adalah dari jalur Abu Hurairah al-A'raj, kemudian wa Sa'id al-Muqbiri, kemudian wa abuhu dan ayahnya, dan jalur wa ghairuhum dan yang lain dari jalur lain, ya. Oke, itu saja dari tambahan saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.